Capek terus-terusan berjuang di rumah kaca, di mana hama datang silih berganti, dan penyakit muncul tiba-tiba entah dari mana. Bagaimana jika saya beritahu Anda, ada satu-satunya perlakuan yang bisa menyelesaikan 99% masalah ini sekaligus? Ya, hanya satu. Dan hari ini saya akan bagikan cara membersihkan rumah kaca Anda secara menyeluruh, agar musim tanam baru bisa Anda mulai dari nol. Tonton sampai habis, dan Anda akan tahu rahasia yang akan menghemat banyak waktu, uang, dan tenaga Anda. Setiap tahun ceritanya sama. Kita berjuang melawan kutu daun, lalu tungau laba-laba, menyemprot untuk mengatasi busuk daun, embun tepung, dan kladosporiosis. Kita membeli puluhan jenis obat, mencampur resep tradisional, dan menghabiskan seluruh akhir pekan untuk itu. Tapi musuh tak kenal lelah. Ia bersembunyi di celah-celah kerangka, di lapisan atas tanah, dan di sisa-sisa tanaman yang terlupakan. Hama bertelur, dan spora jamur menunggu waktunya, dan penyemprotan biasa bagi mereka hanyalah seperti hujan rintik-rintik di musim panas. Itu hanya membersihkan yang di permukaan, tapi tidak menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Baiklah, mari kita mulai dengan inti permasalahannya. Musuh utama kita bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Ini adalah pembunuh senyap yang bersembunyi, menunggu saat yang tepat. Ini adalah sepasukan penyabotase mikroskopis. Saya bicara tentang spora penyakit jamur, Phytophthora yang mengubah tomat Anda menjadi bubur, embun tepung yang menyelimuti mentimun dengan lapisan putih, kladosporiosis dan puluhan penyakit lainnya. Anda pikir mereka menghilang bersama panen terakhir? Tentu saja tidak. Spora-spora ini luar biasa ulet. Mereka berhibernasi tepat di rumah kaca Anda. Dan itu belum semuanya, ditambah lagi dengan larva dan telur hama yang ikut berhibernasi. Tungau laba-laba, kutu kebul, kutu daun, semua serangga ini tidak pergi ke tempat yang lebih hangat. Mereka meninggalkan keturunan mereka di sudut-sudut paling tersembunyi. Dan disinilah letak masalah utamanya. Mereka ada di mana-mana, secara harfiah, di lapisan atas tanah, di celah-celah fondasi, di sambungan polikarbonat Anda. Mereka menyusup ke setiap celah kecil. Oleh karena itu, ketika Anda di musim semi hanya menggali tanah dan membersihkan dinding, Anda pada dasarnya hanya sedikit mengganggu musuh ini, namun tidak memusnahkannya. Ia hanya menunggu kehangatan untuk melancarkan serangan baru, berskala penuh, pada panen Anda di masa depan. Baik, mari kita telaah lebih lanjut tempat-tempat persembunyian ini. Di mana sebenarnya mereka menginap selama musim dingin? Bayangkan saja kerangka rumah kaca Anda. Semua sambungan, celah, dan titik temu antara polikarbonat dengan profil logam yang tak terhitung jumlahnya itu. Bagi kita itu hanya elemen struktural biasa. Tapi bagi spora mikroskopis dan telur hama, tempat-tempat itu bagaikan gedung pencakar langit megah di lingkungan permukiman yang nyaman. Mereka terutama menyukai bagian rongga ujung polikarbonat, terutama jika tidak ditutup dengan selotip khusus. Di sana kering, hangat, dan benar-benar aman. Bagaimana jika ada elemen kayu, misalnya papan alas bedeng, pasak tua, atau ajir tiang penyangga tanaman? Kayu dengan strukturnya yang berpori, itu benar-benar resor mewah bagi mereka. Miselia jamur menembus jauh ke dalam serat kayu, dan tidak mungkin membersihkannya hanya dengan dicuci biasa. Ini adalah hotel bintang 5 sejati, tempat mereka melewati musim dingin dengan nyaman, siap melancarkan serangan baru pada tanaman muda Anda di musim semi. Oleh karena itu, selama kita tidak menyingkirkan kamar-kamar nyaman ini, semua upaya lainnya hanya akan memberikan efek sementara. Inilah mengapa langkah pertama, terpenting dan mutlak wajib bagi kita adalah pembersihan total, atau seperti yang saya sebut, evakuasi total. Lupakan saja pembersihan ala kadarnya. Kita harus menyingkirkan semua yang ada di dalam rumah kaca, yang bukan merupakan bagian integral darinya. Angkut semua sisa tanaman, sampai daun terakhir, sampai tomat busuk terakhir. Semua itu adalah sarang utama infeksi. Singkirkan semua penopang, tali, dan benang yang kalian gunakan untuk mengikat tanaman. Meskipun terlihat bersih, spora dan telur hama penyakit bisa saja bertahan di sana. Keluarkan semua pasak, label nama varietas, ember, penyiram, dan semua peralatan kebun lainnya. Semua itu harus dibawa keluar untuk didisinfeksi nanti. Intinya, rumah kaca kalian harus benar-benar kosong. Hanya rangka dan tanah saja. Ini bukan sekadar bersih-bersih biasa. Ini adalah tahap pertama pembersihan total. Kita melucuti musuh dari tempat persembunyian dan sumber makanannya.
Jangan melewatkan langkah ini, jangan bermalas-malasan. Ketelitian dalam melakukan ini menentukan setidaknya separuh keberhasilan seluruh operasi disinfeksi kita. Begitu rumah kaca sudah tidak ada isinya lagi, saatnya untuk melakukan pembersihan basah secara menyeluruh. Namun, ini bukan sekadar membersihkan ala kadarnya. Ini adalah tahap persiapan penting yang memiliki dua tujuan utama. Pertama, kita membersihkan kotoran yang terlihat, debu, sarang laba-laba, dan sisa-sisa bahan organik dari semua permukaan. Ini penting agar tindakan desinfeksi utama kita nanti bisa langsung mengenai musuh, penyakit dan hama, bukan cuma lapisan kotoran yang melindunginya. Kedua, kita menciptakan kondisi yang ideal untuk proses perawatan selanjutnya. Gunakan semburan air yang kuat dari selang atau mesin cuci bertekanan tinggi, jet cleaner, jika Anda memilikinya. Bilaslah setiap sudut, setiap celah, setiap sentimeter kerangka dan penutup rumah kaca dengan seksama. Berikan perhatian khusus pada area yang paling sulit dijangkau. Lalu, pakai apa untuk membersihkannya? Lupakan produk pembersih yang mahal. Kita hanya butuh sesuatu yang sederhana tapi efektif. Sabun cuci batangan biasa atau sabun tar akan sangat cocok. Buatlah larutan sabun yang kental. Lalu dengan spons atau sikat, gosoklah semua permukaan. Sabun tidak hanya membersihkan dengan baik, tetapi juga menciptakan lingkungan basah, alkali, yang tidak disukai oleh banyak jamur dan hama. Ini memang belum tahap desinfeksi utama, tapi lebih seperti menyiapkan medan perang untuk serangan pembersihan pamungkas. Rumah kaca sudah kita bersihkan dan cuci sampai tuntas. Kelihatannya memang sangat bersih, bahkan seperti bersinar. Namun, jangan terkecoh. Musuh paling berbahaya justru tak terlihat. Semua spora jamur, bakteri, dan telur serangga hama berukuran mikro masih bersembunyi di sana. Ya, mungkin jumlahnya berkurang, tapi mereka belum benar-benar lenyap. Mereka menyelinap ke celah-celah mikro, bersembunyi di sudut-sudut paling tersembunyi, yang tidak bisa dijangkau oleh sikat maupun semprotan air bertekanan tinggi. Dan cairan apapun yang Anda gunakan untuk membasmi mereka, entah itu larutan tembaga sulfat atau fungisida termahal sekalipun, tidak akan sanggup menembus semua celah persembunyian itu. Cairan hanya akan mengalir di permukaan, mengikuti hukum-hukum fisika. Kita butuh agen yang bisa mengakali hukum-hukum fisika tersebut. Kita butuh sesuatu yang benar-benar bisa menembus setiap sudut, mengisi seluruh volume rumah kaca, dan tidak menyisakan sedikit pun peluang bagi musuh untuk bertahan hidup. Kita butuh senjata pembasmi total, dan senjata semacam itu memang ada. Ini sederhana, mudah didapat, dan luar biasa efektif, asalkan digunakan dengan cara yang tepat. Dan tibalah kita pada puncaknya. Sambutlah pahlawan utama kita, Sang Terminator, segala masalah rumah kaca. Dan itu tak lain adalah batangan belerang biasa. Ya, saya tahu banyak di antara Anda yang mungkin tersenyum skeptis sekarang. Ada yang mungkin berkata, sudah coba, tidak berhasil. Dan ada pula yang ketakutan, ini kan berbahaya dan beracun. Dan tahukah Anda, keduanya ada benarnya. Tapi itu hanya karena sebagian besar pekebun menggunakannya dengan cara yang sama sekali salah. Mereka melanggar prosedur yang benar, tidak memperhatikan persiapan, dan akhirnya hanya mendapatkan setengah efek, atau bahkan malah merusak rumah kaca mereka. Misalnya, menyebabkan korosi pada bagian-bagian logam. Hari ini, kita akan membongkar seluruh prosesnya secara tuntas. Saya akan tunjukkan bagaimana mengubah alat yang sederhana dan murah ini menjadi senjata pemusnah massal yang sesungguhnya untuk segala penyakit dan hama. Lupakan semua yang Anda ketahui atau dengar tentang batangan belerang sebelumnya. Kita akan melakukannya secara ilmiah, tepat, dan dengan jaminan hasil 100%. Mari kita bedah, apa sebenarnya yang membuat fumigan belerang begitu ampuh? Mengapa ia sangat efektif? Intinya ada pada reaksi kimia. Ketika Anda membakar fumigan belerang, belerang akan mulai terbakar, secara aktif bereaksi dengan oksigen dari udara. Hasil dari reaksi ini adalah terbentuknya gas berbau menyengat dan mencekik yang disebut sulfur dioksida, SO2, dan inilah senjata utama kita. Berbeda dengan cairan apapun yang Anda semprotkan, gas memiliki sifat unik. Ia mengisi setiap sudut dan celah ruang yang ada. Ia menembus setiap celah mikroskopis pada struktur bangunan, setiap pori beton atau kayu, hingga ke setiap rongga polikarbonat. Bahkan, ia bisa menembus lapisan atas tanah. Tidak ada penghalang yang bisa menghentikannya, mustahil bersembunyi darinya. Bagi spora jamur, serangga yang berhibernasi, serta larva mereka, ini ibarat kiamat.
mereka sama sekali tidak berdaya melawannya. Inilah rahasia utama di balik daya bunuhnya yang luar biasa. Efek yang total dan menyeluruh. Lalu, apa sebenarnya yang membuat gas ini begitu mematikan bagi semua makhluk pengganggu di rumah kaca? Sulfur dioksida, atau sering disebut belerang dioksida, adalah fumigan yang sangat ampuh. Singkatnya, ini adalah racun yang bekerja dalam bentuk gas. Pertama, gas ini berfungsi sebagai antiseptik kuat. Ia secara langsung memusnahkan spora jamur, kapang, bakteri, dan virus. Bagi mikroorganisme ini, kontak dengan gas ini berarti kematian instan. Gas ini menghancurkan struktur seluler mereka, tanpa menyisakan peluang sedikit pun untuk bertahan hidup. Kedua, gas ini juga merupakan insektisida dan akarisida yang sangat efektif. Artinya, ia tidak hanya membasmi serangga dewasa seperti kutu kebul atau kutu daun, tetapi juga tungau, termasuk tungau laba-laba yang sulit diatasi. Dan yang paling penting, ia membasmi mereka di semua tahap perkembangannya. Gas ini mematikan telur, larva, hingga pupa. Dengan kata lain, gas ini tidak hanya menyingkirkan hama dewasa, tetapi juga memutus siklus perkembangbiakan mereka secara menyeluruh. Ini adalah sterilisasi kimiawi rumah kaca yang sesungguhnya. Setelah perlakuan semacam ini, hampir tidak ada yang bisa bertahan hidup. Anda akan mendapatkan area yang benar-benar bersih dan bebas dari patogen serta hama. Namun, ada satu poin krusial yang sering diabaikan banyak orang, dan akibatnya, seluruh usaha mereka jadi sia-sia. Poin ini adalah persiapan. Tanpa persiapan yang benar dan menyeluruh, penggunaan bom belerang paling-paling tidak akan berguna, dan paling buruk malah bisa merugikan. Anda hanya akan membuang-buang uang, membakar bomnya, sementara hama dan penyakit tetap bercokol di sana. Atau, yang lebih parah lagi, malah merusak struktur rumah kaca itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita menyalakan sumbu bom belerang, ada beberapa langkah wajib yang harus kita lakukan. Jangan anggap langkah-langkah ini sekadar formalitas. Setiap langkah ini adalah kunci untuk menjamin efektivitas dan keamanan 100%. Ini seperti persiapan untuk operasi bedah. Semuanya harus steril dan direncanakan hingga detail terkecil. Lewati satu langkah saja, dan hasilnya tidak akan bisa kita jamin. Jadi, mari kita bahas persiapan penting ini secara berurutan. Aturan pertama, dan yang terpenting adalah penyegelan total. Agen aktif yang kita gunakan adalah gas. Dan seperti yang kita tahu, gas akan berusaha mengisi setiap ruang yang tersedia. Jika ada celah di rumah kaca Anda, gas itu hanya akan menguap keluar sebelum sempat bekerja. Konsentrasinya akan menurun, dan efek pengobatannya akan sangat minim. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengubah rumah kaca menjadi kapsul yang kedap udara, sebuah ruang gas khusus untuk hama. Ambil lakban lebar, lebih baik lagi yang diperkuat atau berlapis serat, lalu tutup semua. Ya, benar-benar semua celah dengan teliti. Rekatkan sambungan pintu ke kusen. Tutup rapat semua ventilasi, bahkan yang terkecil sekalipun. Jika ada retakan di pondasi atau celah antara polikarbonat dan tanah, segera perbaiki. Jangan pelit menggunakan lakban. Semakin kedap udara rumah kaca Anda, semakin tinggi konsentrasi gas belerang di dalamnya, dan semakin lama gas itu akan bertahan. Ini secara langsung memengaruhi kualitas desinfeksi. Ingatlah, satu celah kecil saja adalah jalan penyelamat bagi musuh, hama, dan juga lubang di anggaran Anda. Aturan kedua yang sering terabaikan, padahal dampaknya bisa sangat disesali. Ingat, gas belerang dioksida jika bertemu dengan kelembaban akan membentuk asam sulfida, dan asam adalah musuh utama logam. Ini memicu korosi yang sangat cepat dan parah. Oleh karena itu, sebelum Anda menyalakan bom belerang, pastikan untuk memeriksa dan mengeluarkan semua barang logam dari dalam rumah kaca yang berharga bagi Anda dan tidak ingin Anda biarkan berkarat. Ini berlaku untuk peralatan berkebun Anda, sekop, garu, gunting pangkas. Jika Anda memiliki rak logam, drum air, atau ember di dalam rumah kaca, semuanya harus dikeluarkan. Lalu, bagaimana dengan rangka rumah kaca itu sendiri jika terbuat dari logam? Terutama jika terbuat dari profil galvanis. Untuk melindunginya, Anda bisa mengolesi permukaannya dengan lapisan tebal pelumas, seperti gemuk. Namun, cara ini sangat merepotkan dan memakan banyak waktu. Cara terbaik adalah melakukannya saat cuaca kering dan rumah kaca dalam kondisi kering, untuk meminimalkan pembentukan asam. Jangan abaikan saran ini. Jika tidak, di musim semi, Anda mungkin akan menemukan rangka rumah kaca Anda yang semula berkilau kini penuh dengan noda karat berwarna kemerahan. Aturan ketiga, yang terkait erat dengan poin sebelumnya dan sangat memengaruhi efektivitas.
rumah kaca harus kering. Saya tekankan, sekering mungkin. Mengapa ini sangat penting? Ada dua alasan. Pertama, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah masalah korosi logam. Di lingkungan yang lembab, gas belerang akan berubah menjadi asam dan mulai mengikis struktur-struktur logam. Semakin kering udaranya, semakin sedikit asam yang terbentuk, dan semakin aman pula untuk rumah kaca Anda. Alasan kedua adalah efektivitas penanganan itu sendiri. Ketika gas berinteraksi dengan kelembapan di dinding, langit-langit, atau tanah, sebagian dari gas tersebut akan dinetralkan dan berubah menjadi asam. Akibatnya, konsentrasinya di udara akan menurun, dan efek fumigasinya pun berkurang. Gas tersebut tidak akan menjangkau semua sudut tersembunyi, karena mengendap pada permukaan yang lembab. Oleh karena itu, lakukan penanganan pada hari yang kering dan cerah. Jika Anda baru saja membersihkan rumah kaca, biarkan ia mengering dengan sempurna selama 1 atau 2 hari. Buka semua pintu dan jendela kecil, lalu ciptakan sirkulasi udara yang baik. Rumah kaca yang kering adalah kunci untuk melancarkan serangan yang kuat dan aman terhadap hama dan penyakit. Sekarang, kita beralih ke bagian paling krusial, menghitung jumlah produk fumigasi yang dibutuhkan. Di sini, akurasi sangat penting. Jangan hanya mengira-ngira. Jika Anda menggunakan kurang dari yang seharusnya, konsentrasi gas akan tidak memadai dan sebagian hama serta penyakit hanya akan bertahan hidup. Akibatnya semua upaya Anda akan sia-sia tanpa hasil yang diinginkan. Menggunakan terlalu banyak juga tidak disarankan, karena akan memboroskan uang dan menciptakan lingkungan yang terlalu agresif. Oleh karena itu, bacalah petunjuk penggunaan pada kemasan dengan sangat cermat. Produsen selalu mencantumkan volume rumah kaca yang bisa ditangani oleh 1 unit produk fumigasi tersebut. Ingat, volume, bukan luas. Untuk menghitung volume, Anda perlu mengalihkan panjang rumah kaca dengan lebar dan tingginya. Sebagai contoh, sebuah rumah kaca berukuran 3 meter x 6 meter dengan tinggi 2 meter memiliki volume 36 meter kubik. Berdasarkan angka volume inilah Anda menghitung jumlah produk fumigasi yang diperlukan. Dan inilah saran saya, selalu siapkan sedikit cadangan. Jika perhitungan menunjukkan Anda membutuhkan, misalnya 2,5 unit, ambillah 3 unit. Lebih baik sedikit berlebihan untuk memastikan semua hama dan penyakit musnah sepenuhnya, daripada kurang dan membiarkan sebagian dari mereka bertahan hidup. Baiklah, jumlah fumigator sudah dihitung. Langkah selanjutnya adalah menempatkannya dengan benar di dalam rumah kaca. Sama sekali jangan meletakkan fumigator langsung di tanah, di atas papan kayu, apalagi di atas lembaran polikarbonat. Saat menyala, fumigator akan mengeluarkan panas yang sangat tinggi. Ini bisa membakar permukaan atau bahkan menyebabkan kebakaran jika ada bahan kering di dekatnya. Kita memerlukan alas atau tatakan yang tahan api. Apa saja yang cocok untuk digunakan sebagai alas? Pilihan terbaik adalah menggunakan batu bata biasa, batako, atau paving block. Anda juga bisa memanfaatkan lembaran logam bekas, ember logam, atau loyang panggangan. Yang terpenting, alasnya harus stabil dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Tempatkan fumigator secara merata di seluruh area rumah kaca. Jika Anda hanya memiliki 1 fumigator, letakkan tepat di tengah. Jika ada 2, posisikan dengan jarak yang sama satu sama lain dan dari dinding. Jika ada 3, letakkan 1 di tengah dan 2 di sisi-sisinya. Penempatan ini penting agar gas dapat tersebar merata ke seluruh volume rumah kaca dan tidak ada zona mati di mana konsentrasinya lebih rendah. Dan ingat sekali lagi, selalu letakkan fumigator cukup jauh dari dinding polikarbonat agar tidak melengkung atau rusak akibat panas yang dihasilkan. Baik, sekarang ada satu rahasia kecil, trik jitu yang akan melipat gandakan efektivitas pembakaran belerang batangan Anda. Ini jarang tertulis di kebanyakan panduan, tapi para ahli agronomi berpengalaman sudah tahu dan selalu menggunakannya. Sebelum menyalakan sumbu, kita perlu sedikit mengaktifkan belerang. Caranya, ambil sprayer tangan biasa berisi air bersih, lalu semprotkan sedikit saja, cukup 1 atau 2 kali semprot, ke permukaan setiap batangan belerang. Tidak perlu sampai basah kuyup atau lembek seperti bubur, cukup basahi sedikit lapisan atasnya. Apa efeknya? Kelembaban itu berfungsi sebagai katalis. Ini memicu reaksi kimia pembakaran yang lebih kuat dan lebih intens. Akibatnya, gas dilepaskan jauh lebih aktif dan dalam jumlah yang lebih banyak. Batangan belerang tidak lagi membara perlahan, tapi terbakar dengan kuat, menciptakan konsentrasi sulfur dioksida yang sangat tinggi dalam beberapa menit pertama. Ini adalah terapi kejut bagi hama, tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk beradaptasi.
Hanya satu semprotan sederhana yang mengubah perawatan biasa menjadi pembersihan total. Sekarang, tibalah momen paling krusial dan berpotensi berbahaya, proses penyulutan. Di sini, urutan tindakan yang jelas dan kecepatan sangatlah penting. Pikirkan dan rencanakan jalur evakuasi Anda dengan matang jauh sebelumnya. Anda harus menyalakan sumbu-sumbu dan segera meninggalkan rumah kaca. Sama sekali, jangan menghirup gas yang keluar. Gas ini sangat beracun bagi manusia dan hewan. Oleh karena itu, ikuti rencana berikut ini. Mulailah menyalakan dari alat fumigasi yang paling jauh dari pintu keluar. Gunakan korek api panjang seperti korek perapian atau pemantik gas dengan moncong panjang, agar Anda tidak perlu membungkuk terlalu rendah. Dengan cepat, namun tanpa panik, nyalakan satu sumbu, lalu pindah ke sumbu berikutnya. Bergerak maju menuju pintu keluar. Nyalakan sumbu terakhir yang letaknya paling dekat dengan pintu. Dan segera, tanpa menoleh ke belakang, keluar dari rumah kaca. Anda tidak perlu memeriksa apakah alat sudah menyala. Sumbu-sumbu tersebut biasanya sangat dapat diandalkan. Tugas utama Anda adalah meminimalkan waktu Anda berada di dalam ruangan yang sudah mulai mengeluarkan gas. Kecepatan dan rencana yang jelas adalah kunci utama keselamatan Anda pada tahap ini. Baik, briket belerang sudah dinyalakan, dan Anda sudah berada di luar. Sekarang, tugas utama Anda adalah memastikan rumah kaca tertutup rapat dan kedap udara sepenuhnya. Segera tutup pintu di belakang Anda dengan sangat rapat. Jika sebelumnya Anda belum menutup celah pintu dengan selotip, lakukan segera sekarang. Periksa kembali seluruh bagian rumah kaca secara visual. Apakah ada celah yang terlihat? Tempat asap khas berbau belerang terbakar mulai merembes keluar. Jika Anda menemukan kebocoran, segera tutupi area tersebut dengan selotip hingga rapat. Setelah itu, pekerjaan Anda selesai. Lupakan keberadaan rumah kaca Anda setidaknya selama 2, atau idealnya 3 hari penuh. Jangan mengintip, memeriksa, atau bahkan membuka pintu sedikit saja, meskipun hanya sebentar. Setiap gangguan pada kekedapan udara selama periode ini akan membuat semua upaya Anda sia-sia. Gas harus tetap berada di dalam dan bekerja dengan optimal. Beri waktu agar prosesnya berjalan sempurna. Selama 48 hingga 72 jam, inilah proses sterilisasi yang sebenarnya terjadi di dalam. Cukup bersabar dan jangan mengganggu prosesnya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah kaca selama 2 hingga 3 hari saat tertutup rapat? Mari kita bayangkan sejenak. Pada jam-jam pertama, konsentrasi gas belerang di udara mencapai puncaknya. Seperti awan tak terlihat, gas ini memenuhi seluruh ruangan, menembus ke sudut-sudut tersempit. Tak ada satupun makhluk hidup yang tak mampu beradaptasi dengan lingkungan ekstrem ini bisa bertahan hidup. Serangga, tungau, serta larva dan telur mereka mati akibat terbakar bahan kimia dan sesak napas. Spora jamur dan kapang yang menempel di permukaan serta melayang di udara pun musnah. Kemudian, tahap kedua yang tak kalah penting pun dimulai. Karena gas ini lebih berat dari udara, ia mulai perlahan-lahan mengendap ke bawah. Gas ini meresap ke lapisan tanah teratas yang paling terkontaminasi. Di sanalah berbagai hama dan patogen biasa bersarang dan melewati musim dingin. Saat mengendap, gas ini terus melanjutkan kerja mematikannya, mendisinfeksi tanah hingga kedalaman beberapa sentimeter. Dengan demikian, dalam 3 hari ini, kita mendapatkan serangan ganda. Pertama, serangan gas di seluruh volume rumah kaca, lalu disusul dengan sterilisasi permukaan tanah. Ini adalah perlakuan komprehensif yang mengatasi masalah dari segala sisi. Setelah 3 hari berlalu, pekerjaan yang paling berat dan kotor kini sudah selesai. Namun, sebelum kita bisa masuk ke dalam rumah kaca dan mulai mempersiapkan diri untuk musim tanam yang baru, ada satu langkah terakhir yang krusial dan tak boleh dilewatkan. Tahap ini kita sebut megaventilasi. Ingat baik-baik, gas sulfur, belerang yang tersisa masih sangat berbahaya jika terhirup. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam, kita harus benar-benar memastikan udara di dalamnya bersih dari gas tersebut. Idealnya, pilihlah hari yang cukup berangin. Dekati rumah kaca, tahan napas Anda, lalu buka lebar-lebar pintu di satu sisi. Setelah itu, segera bergegas ke sisi lain dan buka juga pintu kedua atau ventilasi besar lainnya. Ciptakan aliran udara silang, cross draft, sekuat mungkin, dan segera menyingkir ke jarak yang aman. Biarkan rumah kaca dalam kondisi seperti itu, dengan aliran udara yang terus-menerus, setidaknya selama 1 hari, atau lebih baik lagi, 2 hari penuh. Jangan terburu-buru. Selama waktu ini, angin akan benar-benar mengusir semua sisa gas yang ada.
hanya setelah Anda benar-benar yakin bahwa tidak ada sedikit pun bau menyengat yang tersisa di dalam, barulah Anda boleh masuk dan melanjutkan pekerjaan. Keselamatan adalah prioritas utama. Dan ini dia bagian paling penting, sebuah titik balik yang mungkin banyak orang lewatkan. Mungkin banyak yang mengira bahwa penggunaan blok belerang ini adalah metode yang brutal dan ketinggalan zaman. Membasmi semua yang hidup, begitu mungkin pikir mereka. Namun, justru disinilah letak kejeniusannya. Anda tidak hanya sekadar membunuh hama dan penyakit. Lebih dari itu, Anda benar-benar meriset total ekosistem di dalam rumah kaca. Ini ibarat menekan tombol reset pada sebuah sistem. Semua patogen yang telah menumpuk bertahun-tahun akan lenyap dalam satu kali perlakuan. Anda tidak memulai musim dengan perjuangan melawan. Sebaliknya, Anda memulainya dengan ruang yang benar-benar bersih dan steril, di mana Anda menjadi pihak pertama yang menempatkan tanaman yang diinginkan, serta mikroflora bermanfaat, bukan malah menyambut pasukan musuh. Ini benar-benar mengubah seluruh filosofi perawatan rumah kaca Anda. Dari pertahanan tanpa henti menjadi kendali penuh atas situasi sejak awal. Jadi, sebagai kesimpulan, satu kali perlakuan blok belerang yang benar dilakukan pada musim gugur atau awal musim semi, ternyata mampu menggantikan puluhan kali penyemprotan yang biasa dilakukan di musim panas. Kuncinya adalah persiapan yang matang, penyegelan rumah kaca yang kedap udara, dan tentu saja mematuhi seluruh prosedur keselamatan. Ini adalah metode paling efektif untuk memulai musim tanam dengan tanaman yang sehat dan hati yang tenang, bebas dari kekhawatiran. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like dan subscribe ke channel kami, agar tidak ketinggalan berbagai rahasia baru untuk panen melimpah. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Metode apa saja yang Anda gunakan untuk mempersiapkan rumah kaca menjelang musim tanam yang baru? Yuk, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.